Assalamualaikum, meet me again, Cecep Tomasati. Mas bro dan basis, kenapa begitu bahagianya ketika aku mengatakan ini sebuah masjid dengan bangganya. Kalau kita ngelihat keadaan masjid ini, mungkin Mas Bro berpikir ini di Indonesia atau di negara-negara Islam tidak lebih dari sebuah musola atau sebuah langgar, kata orang Sunda, kecil. Adanya di basement sebuah supermarket. Tapi Masya Allah Mas Bro, persaudaraannya sangat kuat sekali. Ukhuwah Islamiyahnya kuat sekali Mas Bro. Aku teringat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid pertama kali. Dan juga Masjid Nabawi, Masjid Nabi, itu tidak lebih dari tiangnya adalah pokok kurma, atapnya adalah daun-daun kurma, lantainya hanya tanah. Tapi lihat, ukhuwah Islamiyahnya kuat sekali Mas Bro, sangat kuat sekali. Alhamdulillah di Amerika saat ini bangunan apapun, baik itu gereja, sinagog, tempel, dan rumah, atau bangunan apapun, bahkan di bawah dari sebuah supermarket dibangun masjid. Mas Bro, jangan pernah kita berpikir keadaan masjid tersebut. Karena apa? Itu adalah rumah Allah. Kita harus bangga. Alhamdulillah banyak sekali masjid-masjid yang begitu indah, dengan marble, dengan AC di dalamnya, dengan tempat wudhu yang indah. Tapi banyak dari mereka yang ukhuwah Islamiyahnya tidak kuat Mas Bro. Banyak yang saling menyalahkan. Wah, ini gara-gara kunut, nggak kunut, ribut. Walaupun masjid seperti ini, insya Allah Mas Bro, ukhuwah Islamiyahnya dalam banget, adem ketika masuk. Bahkan nih Mas Bro ya, aku nggak bisa masuk, pintunya dikunciin semua Mas Bro. Salah seorang pegawai mereka Mas Bro mengantarkan aku ke dalam masjid. Karena si Cecep ini rada-rada liar, saya datang ketika bukan waktunya sholat berjamaah. Ya udah aja, suruh gue lah datang. Alhamdulillah dibukakan pintu. Begitulah ukhuwah Islamiyah. Qul limanil ardu wa ma fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arshil 'azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sayaquluna سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. Mas Bro, malam-malam di New York
aku lagi cari masjid untuk sholat Isya insya Allah. Ini ada sebuah masjid, adanya di bawah basement dari supermarket. Menarik sekali Mas Bro, karena apa? Karena di Amerika itu, especially di New York, apapun bisa dijadiin masjid. Bahkan di basementnya supermarket ini, nama supermarketnya Bismillah. Supermarket Bismillah. Sangat menarik sekali Mas Bro. Kita lihat ya ke dalam, baik itu ke supermarketnya maupun kita ke masjidnya dulu. Nama supermarketnya Bismillah Supermarket. Ini orang yang punyanya sambil dakwah. Di atasnya supermarket, di bawahnya masjid. Yuk kita ke dalam Mas Bro. Kita sholat dulu, udah gitu kita ke dalam. Rupanya pintu masuknya itu bukan dari supermarketnya Mas Bro, tapi dari belakang kalau nggak salah. Assalamualaikum brother. Is masjid down there? Yeah. Yes. Going around. This way. This way and down. And then this way. This way. Yeah, under this. Under this. Okay. Thank you. I got that. Insyaallah. Rupanya yang aku tanya pegawainya orang Spanish Mas Bro. Jadi dia, tapi tahu dia masjid Mas Bro. Mudah-mudahan aja masuk Islam. Doain aja Mas Bro. Mas Bro, Masjid Bismillah ini belum begitu lama. Daerahnya juga masih serem Mas Bro. Ya mudah-mudahan lah Mas Bro, dengan adanya masjid di sini, sekitaran sini jadi banyak orang Islam. Masjidnya ke sini, adanya di basementnya dari supermarket tersebut. Kita jalan ke belakang. Oh, di belakang sini Mas Bro. Insyaallah, insyaallah. Mau sholat sunnah dulu. Sholat tahiyatul masjid karena isyanya belum masuk waktu Mas Bro. Biasanya untuk sholat jamaah di Amerika ini ada jam-jam tertentu. Jadi nggak pas beduk atau pas azan langsung jamaah, nggak kayak gitu. Ini kali ini, Bismillah. Dikunci ya. Insyaallah. Oh, dikunci Mas Bro. Belum buka kali. Bukan, iya dikunci. Ini Pak. Sebuah hal yang sangat menyedihkan sekali di Amerika saat ini, di mana masjid hanya buka ketika waktu sholat berjamaah saja. Ini dikarenakan karena banyaknya Islamophobia, yaitu orang-orang yang pembenci Islam, dan juga karena coronavirus yang sedang melanda. But insya Allah Mas Bro, aku mau pergi dari depan Mas Bro. Aku tanya mereka nanti. Oh, kita tanya ini juga. Akhirnya mereka tahu. Assalamualaikum sister. What time the masjid open? I think close. Now it's closed. I think Isha time. Yeah, what time? 7? Isha time? I think. Because it's time of Isha already. I think Isha time. Yeah, 6. Isha time is 7? 7. Maybe 7. But I don't know. Oh, you don't know, right? Is anybody know? Let me ask your brother. Thank you. What time the masjid open? Yeah? Masjid. Oh, you don't know, right? Assalamualaikum. No, what time the masjid open? Sorry? Masjid. Masjid? Yeah. It's, what time is it? Is Isha time? I don't know. Yeah, 6 too. Maybe in 6:30. 6:30? Okay, thank you. 6:30. Because just now I was in there and it was totally closed. Oh, okay. Yeah, I just coming there. It's closed. Okay. You want to go to the masjid? Then there's another way. I can see. Show you. Okay. Insyaallah. Jazakallah. Thank you. Just want to pray.
Because I'm from Connecticut. Iya, far away. Sebuah hal yang sangat langka, Mas Bro, saat ini, di mana di Amerika Islamfobia sangat tinggi. Orang begitu langsung percaya kepada saya untuk menunjukkan masjid yang letaknya sebetulnya itu ada di basement, di lantai bawahnya dari supermarket, dari pertokoan ini semua. Bahkan sampai masuk ke dalam mesinnya pun kita harus melewati sebuah toko yang lainnya, yaitu toko pakaian sama sepatu. Jadi ini hal yang jarang sekali terjadi di Amerika. Ini salah satu apa yang saya sebutkan, bahwa ukhuwah Islamiyahnya sangat kuat sekali. Rasa kepercayaan terhadap sesama muslim kuat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Thank you very much, brother. Yeah, over there you can do the oju, you know? Do wudu over there? Okay. So when finish, go back this way? Yeah, this one close it, okay? Okay. Thank you very much. Thank you. Jalan tikus, Mas Bro. Ini masjidnya, Mas Bro. Kita pakai jalan tikus. Ini tempat wuduknya. Kita wuduk dulu. Bismillah. Bukan. Iya. Ini tempat wudhunya masih sangat sederhana sekali, Mas Bro. Tuh, minta doanya dari semuanya, Mas Bro, agar masjid ini dengan proyek yang besar, tidak lagi di basement, tapi insya Allah bakalannya jadi di bangunan yang benar. Alhamdulillah sekali aku berkesempatan untuk sholat di masjid ini, adanya di basement ini, Mas Bro. Ini proyek yang mereka sedang bangun. Insya Allah mohon doa restunya, mohon doanya dari kalian semua yang menonton video aku. Semoga mereka diberikan kemudahan untuk membangun masjid yang luar biasa indah ini bakalannya. Insya Allah. Salat dulu, Mas Bro. Lihat betapa seadanya keadaan masjid ini. Mohon doanya dari semua, Mas Bro. Tolong doakan proyek dari masjid ini berhasil. Semoga Allah memudahkan mereka untuk membangunnya. Semoga Allah menjadikan ini salah satu masjid penyebar Islam di Amerika. Bangun rumah kamu di surga. Mereka membutuhkan bantuan. Tolong doakan, Mas Bro. Nama masjidnya Arafah Islamic Center. Mas Bro, tolong doakan biar mereka ini masjidnya tidak di basement lagi, Mas Bro. Ini di atasnya supermarket, nama supermarketnya Bismillah. Mungkin yang punya supermarketnya memberikan tempat untuk masjid di bawah sini. Masya Allah, Mas Bro. Tolong doakan mereka agar proyek ini, proyek besar ini mereka berhasil, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Tolong doakan mereka, insya Allah. Nanti seperti inilah proyeknya. Masya Allah, indah banget, Mas Bro. Terkadang di luar dari akal pikiran kita sebagai manusia. Kalau kita melihat keadaan masjid basement seperti ini, seolah-olah tidak ada apa-apanya. Tapi mereka mempunyai sebuah mimpi yang luar biasa sekali. Ingin membangun rumah Allah, rumah ibadah yang indah. Dan ini insya Allah pasti terlaksana. Alhamdulillah. Nih, lihat lewatnya juga. Assalamualaikum. Oh, iya, brother. Alhamdulillah, alhamdulillah. What time is it? Zamat will be 7:30. 7:30. Yeah. Oh, too late. I need to go back to Connecticut. But you know the Isha time is now. It's already, yeah. Yeah, inshallah. I just want to try the other masjid, maybe 7 o'clock. No? Yeah, 7 o'clock. The other masjid maybe 7, right? No? Masjid will be open 7 o'clock. Yeah. Oh, this one is going to be 7 o'clock.
You want to go to the masjid? No, I just was there. I just pray. The brother in the supermarket bring me there to pray over there. Inshallah. Inshallah. Where are you from? You look from Bangladesh, right? That's what I told you. I feel it. You're from Bangladesh because I have a lot of friends in Bangladesh over there. Where are you from? Indonesia. Indonesia? Yeah. Indonesia is 100% Muslim? No 100% now. It's like I about yeah. But alhamdulillah. We try to make everybody Muslim, but easy too. Just I like to visit any masjid. It's very interesting. Masjid the name of the There's a lot of masjid here, Yeah, masya Allah. I just coming from masjid. What is that? The church before this masjid? Isa Ibnu Maryam. It's the up top building. Yeah, the Isa. 75. Yeah, the Isa Ibnu Maryam, the church before. Oh, yeah. Any other church here coming to be masjid? No, right? But a lot of masjid here is now, the 68 is Jamaica Muslim Center, 175 one. Yeah. And here one masjid. So This one is like around here, all the masjid, masya Allah. Tabarakallah. you should move here. I was live here. I live here like 7 years in Queens. Queens? Yeah, in Northern Boulevard. Northern Boulevard. Yeah. But after that I moved to Connecticut because I want to be peaceful. Okay, brother. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Insyaallah, tabarakallah. Ini makanannya Mas Bro. Assalamualaikum. Dan seperti biasa kalau ada masjid tentunya banyak sekali makanan-makanan halal. Salah satunya ini di sebelahnya Mas Bro. Tuh. Pasti halal nih. Ini lingkungannya bagus sekali nih Mas Bro. Oh. Ini adanya dekat highway. Nama supermarketnya Bismillah Supermarket. Aku lapar Mas Bro di New York City. Jadi aku mau nyari makan nih. Malam-malam lagi. Yang paling mudah adalah kalau cari makan di kota-kota besar di Amerika. Seperti di New York, LA, Boston. Pokoknya yang kota-kota besar yang paling mudah untuk mencari makanan halal di Amerika adalah cari masjid. Ketika kita dapat sentralnya masjidnya di mana, lingkungan sekitar situ pasti ada restoran halal. Pasti ada makanan-makanan halal. Jadi Mas Bro, sebuah kebiasaan yang luar biasa ya. Sebuah contoh yang luar biasa sekali yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Ketika beliau membangun masjid, beliau tinggal di dekat masjid. Dan semua sahabat tinggal di lingkungan dekat masjid. Itu yang terbaik. Seperti juga di Amerika sini. Kita umpamanya ini ada sebuah gereja nih, dibeli. Kemudian di lingkungan situ masih orang-orang yang kurang baik lah. Yang biasanya ya berbeda agama sama kita juga. Nah, kemudian satu persatu biasanya rumah daerah segitu, lingkungan situ dibeli oleh dibeli orang-orang Islam. Bisnis-bisnis juga dibeli sama orang-orang Islam. Akhirnya ya itu jualan makanan-makanan halal. Kemudian ya produk-produk halal. Yuk Mas Bro. Aku stop di sini di dekat masjid ini. Habis sembahyang, insya Allah pasti ketemu makanan halal. Oke, hati-hati kalau di Amerika Mas Bro, banyak makanan yang nggak halal. Oke Mas Bro, kita cari nih Mas Bro makanannya Mas Bro. Ini di Amerika nih Mas Bro. Adanya di 186 Street. Ini tepatnya dekat John F. Kennedy Airport Mas Bro. Dekat masjid
Isa ibnu Maryam. Ini ada makanan crown fried chicken, ada gyro segala. Yuk kita tanyain Mas Bro. Wah, ada bis. terbang. Nih. Kita lihat makanannya Mas Bro. Hai. Sebagian dari kita termasuk aku berhenti makan gorengan bukan dikarenakan untuk kesehatan, tapi udah diponis karena punya kolesterol. You have gyro, right? Yeah. Can oh, this one. Oh no. Can I have the chicken gyro? Oh, with the rice, right? No. Yeah, we have chicken and lamb over rice. Oh yeah, chicken. Oh yeah, the chicken over rice. You want a chicken only or chicken and lamb mix? Chicken lamb. Yeah, with the white sauce, right? Yes. Yeah. Anything else? That's it. Maybe something to drink. Oh no. Yeah, it's coming one sir. Okay. Oh, I cannot eat here, right? I need to go. Oh yeah. No, I mean I cannot eat in here. No. Okay, so you want it there? Huh? I can eat in my car. Gitu Mas Bro. Tuh makannya restorannya. Ini semuanya halal Mas Bro di sini. Kata orang sih kalau lagi lapar biasanya apa juga enak. Ya mudah-mudahan juga enak yang ini Mas Bro. Oke, nyalain lampu dulu Mas Bro. Oke, kita bedah makanannya apaan nih Mas Bro. Makanannya seperti apa nih? Wah, kelihatannya sih enak nih Mas Bro. Kalau dari bau-baunya sih mantap nih Mas Bro. Apaan aja sih isinya? Bentar Mas Bro, kita lihat nih. Jadi yang seperti aku bilang tadi Mas Bro, kalau Mas Bro kebetulan lagi ke Amerika, pergi ke kota-kota besar, cari masjid untuk mendapatkan makanan halal. Itu dekat-dekat masjid pasti ada makanan halal. Nah ini dikasih soda juga nih. Diet Pepsi. Sebetulnya aku nggak minum soda Mas Bro. Ya mudah-mudahan ntar aku bagi aja sama orang lain lah. Kasihin ke orang. Nggak minum soda Mas Bro. Ini tuh. Ini terdiri dari salad nih. Ini yang putih ini white sauce. Ini ayam sama lem. Kasih garpunya kagak nih. Aku paling suka sih makan biasanya pakai tangan Mas Bro. Tapi kan kagok juga nih. Coba nih. Nih Mas Bro. Makanannya. Ini ngeplok malam gini. Gelap-gelapan nih Mas Bro. Sorry lah. Kurang bagus cahayanya. Tapi nggak apa-apa lah. Sepotong mukanya kelihatan. Sepotong enggak. Nih Mas Bro. Cobain. Rasa sih boleh Mas Bro. Rasanya nggak bohong. Rasanya pedes. Tapi enak Mas Bro. Nih saladnya nih. Nih. Dikasih pickle juga nih. Pickle tuh. Apa namanya. Bonteng yang diasemin. Namanya jadi pickle. Sama tomat cobain lah. Mantap Mas Bro. Lupa. Belum baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain lagi, suap lagi nih Mas Bro. Nih. Lihat asamnya tuh Mas Bro. Oh, cobain nih.
Ada dua perbedaan Mas Bro antara makanan halal dan makanan tidak halal. Makanan halal rasanya lebih enak. Loh, kok bisa? Makanan halal pasti rasanya lebih enak karena apa? Ketika kita memakannya, kita nggak punya perasaan feeling bahwa ini halal apa enggak ya? Ini nyampur sama minyak babi apa enggak ya? Kayak gitu banyak pertanyaannya. Makanya beli makanan halal pasti rasanya lebih enak karena apa? Karena hati kita tenang ketika makannya Mas Bro. Bukan karena rasanya. Rasanya ada yang enak, ada yang enggak. Tapi hati kita kan jadi tenang Mas Bro. Nah coba kita cobain nasinya nih Mas Bro. Mana nih nasinya? Oh nasinya di bawah sini nih. Nasinya di bawah sini nih. Nasinya nasi Arab tuh Mas Bro. Campur sama saladnya Mas Bro. Enak Mas Bro. Enak. Ya enaknya karena halalnya itu kali ya. Nih yang ini kalau gyro itu ini ayam. Kalau ini bentuknya ini kambing. Enak memang makan itu rasanya akan enak ketika apa yang kita makan adalah halal, dari uang halal. Itu biasanya lebih enak karena perasaan kita lebih tenang ketika memakannya. Jadi kalau umpamanya kita makan walaupun di restoran mewah, di makanan yang luar biasa, tapi duitnya hasil korupsi, Mas Bro, tanya dalam hati diri sendiri, tanya ke hati sendiri, pasti nggak akan enak deh. Walaupun kelihatannya, nyami rasanya enak gitu ya, tapi hatinya nggak bisa bohong Mas Bro. Makan dulu ya Mas Bro ya. Ada kapan beresnya ngomong melulu ya. Makanannya Mas Bro. Mas Bro ada juga teman Mas Bro, kalau makan lebih parah lagi dia. Makannya tuh gini, terus aja sampai setengah, kalau nggak sampai habis. Dia nggak akan ngangkat kepalanya, makan gini aja terus. Luar biasa sekali Mas Bro. Nggak boleh kita Mas Bro makan, nikmatin dong. Ini kan nikmat Allah, salah satu nikmat Allah yang paling besar dalam hidup kita selain daripada dijadikannya kita sebagai orang Islam Mas Bro. Dan ada lagi yang membuat dan ada lagi nikmat yang luar biasa besar, yaitu nikmat makan Mas Bro. Coba deh tanyain orang yang udah pada sakit, yang udah dekat sakaratul maut, kasih makanan foie gras lah kalau orang Prancis bilang, kalau enggak filet mignon, kalau enggak crème de brulee, nggak akan mau Mas Bro, nggak enak Mas Bro. Tapi ketika kita sehat Mas Bro, nikmatin. Makanya saya ingat sekali pesan dari neneknya istri saya, ketika anak masih mau makan, berikan walaupun makanannya itu mahal. Karena apa? Mungkin besok lusa dia udah gak mau lagi makanan itu karena dia udah bosan atau karena dia gak suka, atau berikan ketika saatnya. Ngomong-ngomong makan dulu Mas Bro. Mas Bro, aku malah bingung ini makanan ini. Nasinya yang nggak ada justru Mas Bro. Dagingnya aja yang banyak. Tuh lihat Mas Bro. Nasinya mah nggak ada, dagingnya aja yang banyak ini. Nasinya sedikit banget. Dagingnya ayam sama kambing yang banyak malah.
Enak rasanya Mas Bro. Maklum nih cahaya lampunya kurang bagus Mas Bro. Enak tenan Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro. Pokoknya ketika kita kenyang berhenti makan. Ini kita sisain buat besok lagi Mas Bro. Insya Allah. Kalau masih ada umur, kalau Allah masih ngizinin makanan ini, kita makan besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro, ini sebelumnya adalah sebuah gereja di pinggir pantai yang dibeli oleh komunitas Turki di Amerika. Sebuah gereja yang sangat bagus sekali Mas Bro. Cuman karena belum jadi